Dalam pajak terdapat dua jenis pajak. Yang pertama, pajak langsung, dan yang kedua, pajak tidak langsung. Pertama saya akan jelaskan, yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Misalnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat atau pajak negara, dan yang kedua, pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenangnya pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak pokok. Pajak daerah kabupaten atau kota sebagai berikut. Yang pertama, pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral, bukan logam dan bantuan. 7. Pajak parkir. 8. Pajak air tanah. 9. Pajak sarang burung walet. 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut. Yang kita ketahui, yang pertama, untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Yang kedua, untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten atau kota. Oke, baik. Sekarang ini masuk dalam pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan. Yang dimaksud itu dalam berbagai kondisi dan penghasilan seseorang tertentu untuk memenuhi pajaknya dan menentukan pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan batil, yaitu gaya pikul. Gaya pikul ini yang dimaksud dengan wajib pajak yang pajak setelah dikuranginya biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari gaya pikul mencakup gaya kebutuhan terutama material, di samping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik
dengan kemampuan membayar. Semakin besar gaya pikirnya, semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dan memperhatikan faktor-faktor persoalan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya gaya hidup atau gaya hidup, seperti jumlah anggota keluarga dan jumlah tanggungannya. Unsur objektif dari gaya hidup terdiri atas pendapatan atau penghasilan dan belanja atau pengeluaran. Peradilan dalam hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum administrasi pada umumnya berupa sanksi administrasi baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap, yang dikerenkan alfa dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah. Peradilan administrasi pajak umumnya melihatkan minimal dua pihak, yaitu pihak wajib dengan aparat pajak. Berikutnya, peradilan administrasi pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peradilan administrasi tidak murni, kedua peradilan administrasi murni. Selanjutnya, keberatan dan banding. Keberatan. Dasar hukum pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Berikutnya pengertian. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas. Berikutnya, pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi WP badan oleh pengurus. Dua, bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan. Tiga, pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Yang keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan. Sekian, terima kasih.